Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Mohon maaf, Quran saya tadi kering ya, jadi mau saya agak Qurannya itu agak bulat gitu, kering ini ya. Nah, sekarang tampilkan dulu ya, maaf ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pagi ini tanggal 23 Dzulhijjah 1447 Hijriah, dan 7 hari lagi kita sudah masuk tahun baru Islam 1448. Hingga bagaimanapun tanggal parso kita, saya ingin menjelaskan tahun Hijriah biar kita tidak kehilangan natijah, tidak kehilangan jejak kita sebagai estafeta di zaman Rasulullah sampai sekarang. Amin. Jamaah sekalian, cuma saya ingin mengulang khutbah saya kemarin sedikit ya, karena saya takut kalau khutbah terlalu lama kan tidak boleh. Ada beberapa ibadah, ini singkat saja karena bagaimanapun ini tambahan untuk khutbah saya kemarin di sini, yaitu ada beberapa amalan ibadah yang pahalanya setara dengan haji. Ini harus sama-sama kita pahami ya. Ada 6. Ada beberapa ibadah yang pahalanya setara dengan haji. Pertama adalah umroh di bulan Ramadan. Al-umroh di Ramadan kal hajj. Jadi kalau dengan umroh di bulan Ramadan, kalau dikit atau dikit melihat pahalanya setara dengan haji. Sudah yang satu. Yang kedua, kalau berangkat ke masjid, wudunya dari rumah. Jadi kalau kita berjamaah, usahakan wudu dari rumah. Usahakan. Ini kok ini batal, ya diulang lagi, masa di jalan. Jadi wudu dari rumah ke masjid itu kalau dikumpulkan poin demi poin sampai sepuh, sampai kembali kepada Allah, itu setara dengan haji. Yang ketiga ya jamaah sendiri, jamaah di masjid, senang ke masjid tanpa beban. Bahkan kita nanti di akhirat, orang yang mendapat payung dari Allah kan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Masya Allah. Jadi orang yang hatinya tertambat di masjid, jadi kangen nang masjid. Ini yang ketiga. Yang keempat, kepingin, ingin hatinya kepingin haji, tapi fulus gak duwe, ya kepingin tok ndak apa-apa. Bukan itu saja, coba di dalam hadis kan ada, siapa ingin berbuat kebajikan, termasuk tadi ingin haji. Siapa berbuat kebajikan tidak jadi dikerjakan karena sesuatu hal, itu sudah berpahala 1. Andai kata dikerjakan mendapat pahala minimal dilipat gandakan 10 sampai 700. Ini kemurahan Allah pada kita umat Nabi Muhammad yang apa kira-kira umur kita sangat
sangat pendek, nggak sampai 100. Tadi saya baca tadi, cuma maaf habis duluan tadi, mestinya minum dulu, tapi alhamdulillah ini ada rezeki dari takmir ini, saya minum. Sekarang umpama sholat enak ini ya, nggak beban. Tadi saya menggok gitu. Tadi sholat alang kabut masih kurang 2 ayat itu. Masih kurang 2 ayat alang kabut. Kalau alhamdulillah tadi yang kedua adalah sudah sajadah sampai selesai, tidak ada apa-apa. Dikhawatirkan memang umur tua seperti saya ini telat minum sudah gorokan ini kering, tidak ada airnya sama sekali, sehingga mau bicara sulit. Alhamdulillah sekarang kita teruskan ya. Jadi siapa yang ingin berbuat kebajikan dan dia mampu melaksanakan, diberi pahala 10 sampai 700. Itu pun masih di atasnya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan di atas 700. Ini karena kita umat yang pendek dan pernah direwangi nangis oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril cerita kepada Nabi, orang-orang dulu kalau ibadah ada yang 100 tahun, ada yang 80 tahun begitu. Mendengar cerita itu, Nabi kita menangis. Cerita pada malaikat Jibril, pada Jibril gini, ya kalau orang dulu umurnya panjang-panjang, lah umatku bagaimana? Nah, umatku itu bagaimana? Pendek-pendek. Itulah semua amalia kebaikan itu dilipat gandakan. Termasuk tadi haji, umroh di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji. Pahalanya loh ya, kita setara. Sudah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah siapa yang berjamaah subuh. Berjamaah subuh. Ini yang keberapa? Yang kelima ya. Salam biar tidak lali. Umroh di bulan Ramadan, berjamaah ke masjid, wudunya dari rumah. Yang ketiga, senang sekali berjamaah. Yang keempat, ingin haji tapi tidak mampu apa-apa. Kan memang haji itu kan walillahi ala nasi hijjul baiti manis taqwa. Yang mampu. Kalau tidak mampu, ya kepingin itu tadi, ingin haji, dan kita bisa belajar hubungi apa? Hubungi Ka'bah, tawaf itu luar biasa melihat itu. Nah, kepingin saja. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, orang itu sholat berjamaah subuh, lalu dia dulu sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Kalau sudah tampak merah-merah di ufuk timur sana, orang itu sholat bukan 2 rakaat. Yang terkenal sholat suruh gitu. Tolong niatnya jangan sholat suruh. Suruh itu artinya terbit. Siapa yang berjamaah di masjid lalu menunggu sampai matahari terbit suruh itu, dia lalu sholat 2 rakaat buka, diberi pahala kayak haji dan umroh secara sempurna. Ini hadisnya umum disampaikan bapak-bapak atau ibu-ibu kita yang ceramah seperti itu, kalau memang baca hadis itu. Yang terakhir, yang keenam adalah ketika berjamaah begini di Masjid Madinah sana, ada beberapa kelompok yang mengadu, Rasul kami ini kelompok orang tidak punya, bizumrodil masakin. Kami sholat, orang-orang kaya sholat. Kami puasa, orang-orang kaya juga puasa. Mereka zakat, kami tidak. Mereka haji, kami tidak. Anggapnya kurang agama saya. Kok gak iso haji, gak iso. Jadi akhirnya Rasul bersabda, kamu bisa menyamai mereka
Mereka di situ banyak orang kaya juga di Madinah waktu itu. Abdurrahman bin Auf, Abu Darda, Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Utsman bin Affan, itu konglomerat di waktu itu. Nah, kamu bisa kayak mereka itu. Ya, itu. Ya, kalau kamu habis sholat wajib, bacalah tasbih berapa? 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah itu 33. Hamdalah, hamdalah, hamdalah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar juga 33. Andai kata nanti kamu mati tidak bisa haji, itu sudah setara dengan haji. Cukup ya, utang saya yang khutbah kemarin kurang 1, khawatir saya terlalu panjang. Sudah ya. Jamaah sekalian, di dalam surat Insyirah itu kan ada Fa'idha farokta fansok wa ila rabbika farghab. 2 ayat yang akhir ini. Kalau kamu sudah selesai pekerjaan yang satu, segera pindah pekerjaan yang lain, kegiatan yang lain. Karena itu kita itu harus gliding begitu. Karena apa? Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak terasa. Karena itu kita harus ya ngebut lah jolo ibadah, tapi dengan penuh kepastian dan keikhlasan. Nah, termasuk 6 hari lagi akan ada tahun hijrah, tanggal 16 itu ya. Jadi kalau sekarang berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kurang 6 hari, tanggal 16-nya sudah masuk tahun baru Hijriah 1448. Jadi kurang 6 hari lagi. Ini kalau dunia barat mau datang Januari, mereka sudah menjual apa-apa untuk mercon itu. Sampai nasi rumahnya terbakar gara-gara apa? Karena mercon itu. Bahkan kalau tahun baru Januari, Februari itu kan agama 3 jadi 1. Malam itu ya Islam, ya Konghucu, ya macam-macam. Coba dia beragama Islam karena demi tahun baru, deng, duduk bende apa itu Nasoro, Todie, ya terus yang satu lagi membakar mercon majusi. Tadi malam itu agama ini papat orang satu Islam. Padahal Islam, karena itu kalau ada tahun begitu merenung sebenarnya, aduh menewis tahun baru, umurku tambah tambah berkurang. Ya tambahin muhasabah di jamaah sekalian. Sekarang tahun baru Islam. Mengapa disebut Hijriah? Ini perlu kita sama-sama paham. 6 hari lagi masalah ya. Nah, terserah jenengan apa yang ada kegiatan itu. Cuma tadi sudah kami singgung, fa'idha farokta fansok. Kalau sudah pekerjaan yang satu selesai, segera ambil pekerjaan yang lain. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah SWT kamu menharap pahala itu. Lillahi ta'ala. Sudah. Di zaman Nabi tanggal ada. Di zaman Nabi ada tanggal, bulan ada, tapi tahun belum ada. Coba kita lihat mengapa Rasul disebut lainnya tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun gajah, kok tahun Amul Fil, kok tahun gajah. Ya karena waktu itu kan Abroha mau menggempur Ka'bah ya. Di tengah perjalanan sudah dekat dengan Ka'bah, Ababil datang dari langit. Ya, Ababil itu Dabatus Sama, binatang langit, bukan cipet ya, bukan binatang bumi, ya, binatang langit yang
secepat kilat itu membawa sijil itu, butiran-butiran ya yang mungkin sebesar beras gitu ya, nah, dibawa dilemparkan ke gajah-gajah itu sehingga kering langsung, hingga abruhan terasa. Kalau tidak kembali akan binasa seluruhnya. Nah, itulah burung ababil yang terkenal dengan istilah Dabatus Sama, binatang langit bukan binatang bumi. Dan sekarang nggak ada ababil itu urusan Allah. Jamaah sekalian, sehingga tahun gajah. Terus selanjutnya di masa Abu Bakar As-Siddiq sekitar 4 tahun kurang sedikit jadi khalifah, itu juga belum ada tahun. Nah, baru pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah 10 tahun, kayak Pak Jokowi 10 tahun. Maaf, jangan ngomong-ngomong ya. Jadi kayak 10 tahun beliau menjadi khalifah 10 tahun. Nah, di tengah perjalanan beliau itu memberi surat kepada gubernur Mesir. Mesir waktu itu masih provinsi waktu itu, namanya Amr bin As, gubernurnya ini, wali kotanya ini. Jadi Mesir waktu itu masih provinsi, termasuk Irak itu masih provinsi, belum jadi satu negara seperti sekarang kecil-kecil. Ada Kuwait, Abu Dhabi dan sebagainya. Waktu itu masih jadi satu. Ya sudah, waktu beri surat kepada Amr bin As, khalifah Umar bin Khattab, gubernurnya Amr bukan Umar, Amr bin As, memberi surat. Ya, memang presiden harus sekarang beri surat, tugas-tugas negara kerennya begitu. Lalu dibalas oleh Amr bin As, membalas surat khalifah, tanggal, bulan, tahunnya kosong. Itu asalnya itu tahunnya kosong, tidak ada, bulannya ada, tanggalnya ada, tahunnya kosong. Lalu berpikir Umar, wong Islam ini kan kurang mantep, cara keduniaan kurang mantep, duwe tanggal, duwe bulan, tahun belum ada, kan kurang ini. Cara wong laku kurang gagah oleh ganti duwe. Ama ini contoh aja dunia. Akhirnya semua tokoh-tokoh ya nek cara kene menteri-menteri tak apa, sing pinter-pinter dikelompokno. Walaupun ndak menteri pinter ya akeh. Nah gitu dikelompokno saja. Termasuk Zaid bin Thabit, Umar Utsman bin Affan waktu itu, lalu Ali bin Abi Thalib dan lain-lain lah dikelompokno kabeh. Ini anak menerima surat dari Mesir, dari Amr. Ini ada tanggalnya, ada bulannya, tahun kosong. Jadi jalan kita kan kurang sempurna hidup kita beragama Islam secara muamalah ya, ini bukan urusan ibadah. Akhirnya banyak yang usul. Ada yang usul, bagaimana kalau dimulai dari lahirnya Nabi? Bagaimana kalau dimulai dari lahirnya Nabi? Ini sirah ya, biar kita hafal kabeh. Ya, ono sing setuju, ono sing enggak. Ternyata banyak yang tidak setuju. Banyak yang tidak setuju kalau dimulai lahirnya Nabi. Ada yang usul begini, ini kurang etis kalau bahasa kita, tidak cocok menurut kami. Alasan kamu apa? Karena dikhawatirkan nanti kultus kepada Nabi yang berlebihan. Kultus kepada Nabi yang berlebihan. Contoh ceritanya Isa aja, 1 Januari kan berangkat dari
Nabi Isa. Akhirnya Isa bukan manusia biasa, dijadikan anak Tuhan. Dikhawatirkan nanti dikultuskan berlebih. Karena itu hati-hati, apalagi kita yang tidak paham bahasa Arab, maaf ya. Biasanya menyesuaikan lagu-lagu itu kan, ini bisa kabur dalam masalah syahadat kita. Contoh biasanya kalau ada manten datang atau kegiatan yang namanya serakalan itu, pernah dengar ya? Dan kita kalau sudah ya Nabi itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu 6 tahun terakhir ini saya tahu, ditambah Allah, itu bahaya ini. Allah ya Nabi, akhirnya Allah jadi Nabi loh itu. Tidak terasa itu bahaya itu syahadat kita bagaimana. Ya kalau memang dia ngerti sedikit-sedikit ya kita nasihati. Tidak usah ditambah Allah lah ya Nabi gitu saja. Cuma sayangnya ucapan itu dianggap berpahala. Jadi kalau ucap itu dianggap berpahala. Selawatan itu sebaiknya pakai yang satu. Ada yang satu. Saat Rasul datang ke Madinah, anak-anak muda kan baris sambil memandangkan lagu-lagu himne. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i. Itu lagu-lagunya pemuda. Ya. Di saat Rasul datang ke Madinah, sehabis meninggalkan kebunnya Bani Amir itu, terus jalan sampai mendekati Madinah, anak-anak muda berbaris sambil mengucap Tola'al badru alaina, telah datang muncul ya bulan purnama kepada kita, begitu. Dan itu kan sama kalau jenengan ada hajatan, ambil lagu-lagu yang itu. Sebab apa? Tola'al badru ini sampai sekarang tidak ada menganggap itu berpahala, menjadi nyanyian lagu-lagu himne. Termasuk ini sayangnya, ini memang pintar orang Yaman ya, orang Yaman. Abdurrahman siapa namanya? Ad-Daibai menyusun itu, ya Nabi itu kan Abdurrahman Ad-Daibai, orang-orang sastra ya. Seperti kalau kita itu Omai Ramai ya, kalau di sini pintar lagu-lagu. Termasuk yang dari Iran Utara itu Al-Bushiri, namanya Al-Bushiri, Jawa. Itu yang biasanya membuat nyanyian-nyanyian itu dikirim kemana-mana. Termasuk di Indonesia ada yang terkenal dengan begini. Ya Rabbi bil Mustafa itu Balil maqasidana waghfir lana ma'afu ya wasi'al karumi wal habibul ladzi nurjasa fala aku. Terus ya perlu sampai ya amrul qaqiman lima anutubi siwaka inda khudil khadithil amami. Terus ya Rabbi begini gara-gara gini ya. Ya Rabbi bil Mustafa, itu karangannya Al-Busiri dari Irak. Jaya. Tetapi kalau di sini kita bahas sholawat itu, sehingga kayak ibadah. Namanya Al-Burdah judulnya. Ya seperti kalau jenengan senang nyanyi keramat itu, hai manusia, itu judulnya keramat. Nah itu, hai manusia, itu bodoh si Kaiser. Maafin itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita teruskan. Setelah usul lahirnya Nabi tidak setuju, hampir semua tidak setuju. Ya orang sih orang sih ngaco. Yang kedua ada lagi yang usul, bagaimana kalau dimulai wafatnya Rasul malah mesem kabeh, nggak cocok belas. Wong tahun baru dimulai sedone Nabi kan gak masuk akal ya teman. Gak setuju. Lah Ali waktu itu diam aja. Muasi
usulannya bolo-bolo sama kayak. Akhirnya Ali diam. Umar ini kontak hatinya. Arek si itu ikut menemui pidato belas. Omongan tuh padahal gak ngantuk ya. Saya tapi gak ngantuk, jenengan kan gak ngantuk. Maaf ya, masih saya ya tidak apa-apa. Tolong senden sampai senden sebujung ya kamu. Tak apa ngantuk, rugi. Saya ketika itu Ali ditanya, Ali, kamu kok belum punya pendapat sama sekali? Umar nyeletuk begitu. Kalau saya setuju dimulai dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Lalu diterangkan, memang Ali kan yang melaksanakan sejarah singkatnya itu ketika Rasul nginep bermalam di rumah Ali bin Abi Thalib sama Abu Bakar radhiyallahu ya, datang ke sana tidur. Tapi orang-orang musyrik sudah datang, musyrik bawa palu, bawa macam-macam ya, bawa batu, semua iman. Pola imam itu ingin membunuh siapa? Ingin membunuh Nabi kita, ingin membunuh. Jadi teknologi yang krimi kujokoy semua kita jelerin lah, makanya begitu. Ali bin Abi Thalib kan khawatir sekali akan keselamatan Nabi kita. Dia saja keliru, ketika-tekatan kalau mau buta ketaki mendak kayak Ali nega masih 6. Dan waktu sudah malam, orang semakin banyak datang, tapi masuk ke rumah Ali tidak pernah. Itu secara singkatnya dan ekonomi itu sudah malam, kira-kira jam 1 lah. Kita tidak bisa menjelaskan jamnya jam berapa. Ketika sudah malam dan sudah agak sepi, Rasul bersama Abu Bakar keluar dan selimut Nabi suruh pakai Ali pakai selimut itu. Tapi gak bantah, karena kalau sing didodok ya apa enggak ya. Kok sing kalau didodok kali wong musyrik itu enggak ya, enggak umum. Kalau diperintah dari Rasul kan dia sadar kan. Nabi kalau ngomong bukan seperti kita. Kalau kita kan yang ngomong kan kadang-kadang ngawur. Kalau Nabi tidak, karena semua dikirim oleh apa? Wahyu wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyukan. Jadi Rasul itu kalau bicara pakai wahyu, tidak saenaknya seperti kita. Melani wong sing apik tidak perlu banyak omong. Banyak omong itu malah banyak ruginya. Dan dari mana? Quran surat Nisa saya baca. La khairu fi katsirin min najwahum itu. Gano api wong sing kakean omong. Surat apa? An-Nisa 114. La khairu, tidak ada baik. Ya. Fi katsirin akeh-akeh min najwahum, dari ucapan mereka. Maaf, najwa itu artinya mulut. Mulane ke Jakarta itu ono wong jenenge najwa. Itu najwa itu mulut. Nek sampean geding cocot, maaf nek geding kan. Kon cocot pula itu. Nah, itu ya, maaf ini. Jadi kalau ditanya najwa itu apa? Mulut itu. Dari mana? Quran itu. La khairu fi katsirin min najwahum. Kamu api wong sing kakean akan apa? Cocok. Oh ya, cocok bener. Kakean ngomong lah. Jadi nek kakean ngomong kamu api. Tapi ono api ya, sampai buka surat apa tadi? Ya tak boleh nonton sampai malam tapi sama awal surat An-Nisa berapa tadi? Ayat 114. Saliannya surat An-Nisa
114. Tapi ngomong akeh ya gak apa-apa. Dari mana? Terus ilaman amaro bisodakotin, kecuali orang yang merintah sodako. Ngomong akeh memerintah sodako infak, ndak apa-apa. Nek ana wong pidato infak sodako ndak apa-apa, karena memang maaf cari Pak Imam cocote gimana? Gak apa-apa nek cocote ke situ. Ilah kecuali indahnya Quran di sini. Kakek cocot gak oleh. Tapi sing oleh kakek cocot ini maaf ini sampai guyon ini bahasa-bahasa kusurin. Ilaman amaro bisa dapetin, kecuali orang yang perintah untuk sodako. Jadi orang pidato jangan bakil, ojo dilono. Bolak-balik bakil, bolak-balik sodako. Padahal nek kakek ngomong ngene baik sekali. Au ma'rufin atau kebajikan perintah sing api-api. Au islahi bainan nas atau misah wong tukar. Ojo gelut tak gepuk karuan, ndak apa-apa itu. Kan itu memang Quran. Jadi sodako, ma'ruf, mendamaikan manusia dalam surat An-Nisa 114. Kudu akeh ngomong itu. Caya Allah, caya sadar orang itu. Maaf ini kita lanjutkan. Ketika mau keluar, biasa ngomong hijrah. Kok buyari jam piro, Pak? Selosol iki. Sampai celana. Nyambutkan. Jadi seri saja lah. Jadi separuh nanti kita jelaskan. Insya Allah ya. Jadi setelah mau keluar ini membaca surat Yasin ayat 5 ini. Bagaimana ini? Wajah min baini aidin sandal wa min qalbin sandal fauzainal faum la yusirun. Dibaca oleh Rasul. Tapi tolong jangan dipakai ini. Orang-orang sebelah itu orang-orang ngerti agama kayak nyolong kayak garun kayak nyirem gitu nih cara dia. Maaf ini pakai lemah kuburan cuma gimana nih, ini kan sudah Islam lain ya. Pakai itu Rasulullah waja'alna min baina insan wa min qalbi insan wa saina faum la yusirun. Wong sak ngono kae lo tidur semua. Garun ya Rasulullah mau lewat bersama Abu Bakar, dan sudah akhirnya masuk ke Gua Thur itu, masuk ke Gua Thur. Itu asalnya begitu. Dan ini panjang harus seri ya, sampai selalu nyambut gaya. Nah, karena itu Selasa kapan datang, saya ini sampai ke mana? Gua Thur itu saja, wis itu saja dulu. Nanti nek tak seri sampai gak bolong ini teorinya kan begitu. Jadi ini dulu mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah tanya apa judulnya Gua Thur? Gua Thur sampai Rasul di Gua Thur. Itu saja, nanti kita lanjutkan pada kali yang lain insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa inna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa'il hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'
takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma halif baina qulubina wa aslih dana baina wahdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.